Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya Tisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam waras, masya Allah. Kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Sudah lama kayak Tisam tidak membahas tentang money laundry lagi. Kayak Tisam pikir sudah tidak ada yang jual-jual atau nerima-nerima akun ya. Sekarang itu pada pada larinya ke Zabank, Moxbank, Tap and Go. Karena apa? Karena HSBC, Hang Seng dan lain-lainnya sudah memperketat aturan pembukaan rekening untuk CC ini ya cuy ya. Aduh, karena kalian tahu nggak cuy? DBS, tahu nggak Bank DBS? Nah itu kena fajin pemerintah Hong Kong sampai 10 miliar karena sistem keamanan untuk menyaring money laundry ini tidak mematuhi peraturan sesuai aturan Hong Kong cuy. Nah ini makanya pihak-pihak bank secara terdaftar yang di bursa efek Hong Kong ini sudah memperketat aturan pembukaan rekening-rekeningnya karena kita ini sudah ada sudah disebut sebagai John gitu ya, bodoh gitu, mau aja gitu, ATM kita dibarter dengan uang. Oke, ini ada satu kisah lagi. Nah ini baru muncul lagi, awas nih yang ngejual akunnya untuk membayar hutang, dibarter untuk membayar hutang. Biasanya para antek-antek rentenir peminjaman uang ini suka membarter dengan lunas hutang ya cuy ya. Pekerja migran ini padahal posisinya finish kontrak dan dia mau mengambil visa barunya di rumah majikan. Saat mengambil visa barunya di imigrasinya baru ya di Sungguan O lantai 4 itu didatangi 3 polisi. Wow, siapakah yang memberitahu ke polisi? Apakah pihak imigrasi yang melaporkan ke polisi? Ayo kita bahas kisah ini. Semoga menjadikan pembelajaran untuk kita yang ngejual akunnya di atas nama Noe ya atau Nur. Ini siap-siap kalian mendapatkan panggilan karena udah kebuka cuy. Siapa sih ini? Katanya sih temannya Lenglo ini. Apakah kalian kenal? Kata-katanya sih orang Indramayu juga. Aduh, gimana dong? Kok bisa ya ini para antek-antek yang menerima jual beli akun ini? Spill aja namanya, karena mereka ini adalah penghancur kita bekerja ya cuy. Kalau misalkan di atas hutang, ya kalian nggak boleh lari dari hutang ya. Akadkan dengan perjanjian baru dengan mencicil sesuai nilai gaji kalian ya. Jangan kamu itu bodoh mau membarter dengan instan gitu. Ya Kaisam tahu sih panik ya. Kalau panik kan menghalalkan segala cara ya. Tapi ya ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh teman-teman kita yang menjual akun. Apakah masih ada yang nerima-nerima akun kayak gini? Pemain-pemain joker, hai apa kabar? Apakah kalian juga masih menerima akun? Jangan bodoh kalian ya. Jangan karena dikategorikan aman-aman kalian mau aja dibodoh-bodohi. Oke, ayo kita lanjut. Kita sebut aja Mbak ini namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini sebelumnya bekerja dengan majikan dan aman-aman aja cuy. Finish kontrak Mbak Sri ini udahlah saya mau pindah majikan aja, bosan gitu ya cuy ya. Akhirnya mendapatkan agensi baru dan pekerjaan baru serta menunggu visa di Hong Kong karena statusnya finish kontrak cuy. Saat dia menunggu visa contoh 1 bulan, ini kontrak kerjanya diperbaiki oleh agensi. Karena apa? Karena imigrasi ini menolak karena di kontrak kerjanya Mbak Sri ini disuruh cuci kapal. Aduh, cuci kapal ini imigrasi tidak boleh cuy, takut kejebur. Jangan, akhirnya untuk diperbaiki kontrak kerjanya sudah diperbaiki dan masuk berkas lagi ke imigrasi. Nah kemarin malam Mbak Sri ini tiba-tiba chat Kaisam, saya ditangkap polisi lah. Kenapa kamu ditangkap polisi? Kaisam ingat nggak saya yang cerita waktu saya ada kontrak kerjanya cuci kapal? Iya, hari ini saya itu dipanggil imigrasi untuk diinterview. Saya kira Kaisam interview untuk pengambilan visa baru. Kemarin pagi dia ini udah semangat pagi ya kan. Janjian sama imigrasi interview di jam 11 siang. Dia ini sudah nyampe imigrasi jam 10 saking semangatnya mau ngambil visa baru ini si Mbak Sri.
Sesampainya imigrasi, kata imigrasi, "Cek, kok kamu cepet banget?" "Iya Pak, nggak apa-apa, lebih baik saya menunggu Bapak," katanya. Akhirnya di imigrasi itu cuy, jam 10.45 ini udah masuk sesuai jadwal. Langsung di interview bla 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 tentang rekor kerjaan, terus tentang majikan baru dan lain-lainnya tanpa curiga apapun. Pada waktu itu Mbak Sri didampingi oleh agensi cuy, agensinya juga nggak ngerti gitu mau apa gitu. Nah saat agensinya udah interview ya cuy, selesai interview agensinya menerima telepon dari seseorang. Ternyata ada 3 laki-laki yang menghampiri Mbak Sri. "Hei Cece, apakah kamu atas nama ini?" "Iya." "Terus apakah kamu pernah buka bank HSBC?" Dia itu flashback 1 tahun yang lalu, dia pernah ketemu yang namanya Noe ini. Nah awalnya si Mbak Sri ini punya peminjaman di daerah di daerah golongan Yunlong itu cuy. Nah saat itu si Noe ini adalah nggak tahu ya apa hubungannya dengan peminjaman uang ini, sehingga dia membarter akun HSBC-nya dengan lunas hutang. Akhirnya si Mbak Sri ini buatlah HSBC karena pada waktu itu ya udahlah Kak Isam, saya pengen lunas, dan tidak ada kabar apapun 1 tahun ini cuy. Di kemarin itu baru ditangkap polisi karena dana yang mengalir di HSBC-nya sebesar 170.000 Hong Kong dolar. Wow. Akhirnya si polisi ini nanya, "ATM-mu kemana?" Untungnya saat polisi ngomong ini, "ATM-mu dijual." "Enggak Pak, dipinjam." "Sama siapa?" "Sama Noe." Ini polos banget sih mbaknya ya kan. Akhirnya agennya itu melongo, si Mbak Sri ini ditangkap 3 orang, dalih-dalih mau ngambil visa baru. Akhirnya dibawalah mobil polisi menuju ke Yunlong. Nah itu katanya ada perempuan yang mengaku bahwa duitnya ini masuk ke rekening si Mbak Sri senilai segitu cuy. Waduh, kata polisinya, "Awas kamu ini, kamu tahu nggak ini kalau uang narkoboy gimana," katanya. Akhirnya dibawa muter-muter sama polisi ini kan, jadi menuju ke Yunlong. Kayak di saya pertama kali datang ke Yunlong nggak tahu apa-apa ini, gimana ini. Akhirnya Mbak Sri ini saat pemeriksaan, dia ini diminta handphonenya dibuka semuanya, dicek sampai bagian kemana-mananya itu dicek ya cuy ya, sampai dikasih makan telur 2 ceplok katanya, terus nasi putih sama air putih aja Kak Isam saya dikasih di kantor polisi. Untung polisinya masih ngasih kamu makan ya kan. Akhirnya Kak Isam saya dibebaskan di jam maghrib. Saya langsung ingat Kak Isam dan telepon Kak Isam, Masya Allah ya kan. Saya ninggalin uang jaminan 100 dolar aja. Pada waktu itu polisi itu menanyakan, "Kamu ATM-nya dijual kemana? Siapa penadahnya?" Ya saya kasih tahu aja Kak Isam, mukanya si Noe, saya nggak mau ketangkap sendiri ya kan. "Noe, awas hati-hati, mukamu udah dilaporin ke polisi nih." Ya kan, siap-siap aja ini. Aduh. Terus kata polisinya sebelum si Mbak Sri ini pulang, "Kamu ada nggak uangnya?" "Nggak ada Pak," katanya. Jadi polisi itu patungan ngasih si Mbak Sri untuk ongkos patadong cuy. Dikasih sama polisinya kayak duit saya diambil kayak 100, polisinya ngasih 130 dolar untuk ongkos patadong. Ini polisinya baik ya, alhamdulillah ya. Terus kata polisinya itu, "Aduh Cece katanya kayak gitu. Ini dalam hati bodoh sekali ya kan, walaupun kita hanya tidak mengambil uangnya ya, polisi kan udah tahu ya cuy ya. Ya jadi akhirnya si Mbak Sri ini dilepaskan sebagai tahanan luar dengan menjaminkan 100 dolar ya kan. Si Mbak Sri ini kepo sama polisi, "Gimana visa baru saya masih bisa kerja nggak?" "Ya nggak tahu," katanya. Ayo kita bahas kasusnya si Mbak Sri. Ini Mbak Sri ini aduh ya, telat aja, andai aja ditangkapnya sebelum finish kontrak, ini kan pasti Mbak Sri tidak akan berpindah majikan, karena majikan yang sebelumnya ini yang menjadi penjamin ya untuk tetap bekerja. Nah Kak Isam kalau posisinya kayak gini lagi tunggu visa baru gimana? Ya selama dia jadi tahanan ya berarti visanya di hold dulu ya cuy ya, sampai investigasinya ini berlanjut ya kan. Ini harus wajib lapor setiap bulannya. Otomatis ya cuy ya, dengan visa yang tidak turun-turun dari imigrasi karena menunggu case-nya kita selesai ya, mau sampai kapan. Sedangkan money laundry ini bisa sampai 1 tahun loh proses hukumnya ya. Masa kita kambang kampul di Hong Kong 1 tahun,
ya kan? Nah ini pilihannya ya Mbak Sri. Ya nggak tahu ya, sesabar-sabarnya Mbak Sri ya mungkin pulang ke Indonesia ya. Nah, apakah kayak di boleh di tengah jalan kita pulang ke Indonesia ya otomatis cancel job? Ya kan udah kemarin cuci kapal nggak jadi, ya kan ini udah ketipan ketipan tangga gitu, keblesek-blesek gitu kan. Aduh, inilah ya kita kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, kita pasti akan menyesal kenapa dulu saya jual ATM kita ya. Nah, maka dari itu buat kalian yang hari ini masih diiming-imingi oleh sindikat-sindikat kayak itu, say no saja. Ya, mungkin hari ini kamu masih bisa ketawa, masih bisa, oh iya nggak apa-apa. Tapi tahun depan kita mungkin yang ada di posisinya Mbak Sri saat ini ya. Nah itu cuy, jadi Mbak Sri ini ya kambang kampul cuy, visanya yang nggak diturunin dari imigrasi. Karena apa? Karena dia berhukum ya, karena berstatus hukum. Ya mungkin Mbak Sri kalau misalkan nggak kuat mungkin dia pulang ya, atau pergi ke Makau. Nah Kaisam, kalau misalkan di tengah investigasi ini belum sampai sidang, boleh nggak kita pulang? Boleh, tinggal ngomong sama polisinya, polisi saya mau pulang aja. Jadi di close case ya cuy ya, karena polisi itu menyadari bahwa kamu adalah korban dari sindikat-sindikat ini. Walaupun kamu korban, tapi kamu tetap jadi tersangka. Karena apa? Karena dari ATM kamu mensupport kejahatan itu terjadi, paham ya? Nah itu makanya tetap kamu dalam daftar blacklist ya. Jadi saat kamu sudah punya keinginan untuk pulang ke Indonesia nih ya, yang kasus-kasus money laundering di tengah jalan, apakah bisa pulang? Nggak bisa. Datang ke polisi yang kamu wajib lapor, ngomong, Pak saya mau pulang aja ke Indonesia. Kasusmu di close, kamu pulang, ya sudah bye-bye. Kamu tidak bisa menginjakan kaki lagi di Hong Kong. Bye-bye Hong Kong, Hong Kong menjadi kenangan saja ya cuy ya. Dan walaupun kamu pakai visa turis itu pun tidak bisa. Jadi udah bye-bye Hong Kong ya. Ada-ada aja ya cuy ya. Nah buat kalian, awas hati-hati. Ini ya udah muncul lagi nih money laundering nih. Lagi pada ditangkepin, tangkepin aja semuanya. Kita babrat semua ini penjual akun. Sudah pulangkan saja ke Indonesia ya, biar kita hidup damai. Padahal kemarin kayak udah nyinggung, kok adem-adem ini penjual akun udah pada hilang apa? Kasusnya muncul lagi. Kasihan yang Mbak Sri ya, aduh, yang sabar ya Mbak Sri ya. Semoga Allah mudahkan kasusnya dan bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kita supaya berhati-hati dan jangan dicontoh. Mungkin itu sharing Kaisam hari ini. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.